Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriani, BP 18 10 11 55 31 02 61. Baik, saya akan membacakan materi yang telah saya baca, yaitu teori sosiologi sebagai pendekatan. Yang pertama, teori sosiologi sebagai pendekatan. Pendekatan dalam sosiologi adalah pembahasan mengenai teori-teori sosiologi itu sendiri. Teori dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena-fenomena sosial. Teori sosiologi. Teori sosiologi mikro merupakan analisis pada tataran individu. Yang pertama, interaksionisme simbalik. Yang kedua, teori pertukaran. Teori sosiologi makro merupakan analisis dalam tataran struktural. Yang pertama, struktural fungsional. Yang kedua, struktural konflik. Teori interaksionisme simbalik ini memakai suatu realisme sebagai suatu proses interaksi yang dipenuhi oleh simbol-simbol. Setiap elemen secara aktif menginstruksikan tindakannya dalam proses interaksi di mana individu akan selalu berusaha menyesuaikan diri. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran. Masyarakat terbentuk, bertahan dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk berdefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, untuk melakukan evaluasi. Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol. Contohnya, anak-anak yang sedang bermain mobil-mobilan. Orang dewasa dalam memakai simbol. Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi, yaitu manusia menciptakan simbol melalui memberikan nilai atau memaknakan terhadap sesuatu, baik berupa bunyi, kata, gerakan tubuh, dan benda lain. Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran, yaitu proses pengambilan peran yang mengacu pada bagaimana kita melihat situasi sosial dari sisi orang lain, di mana dari orang tersebut kita akan memperoleh respon. Manusia terbentuk, bertahan, dan merupakan berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi diri, dan untuk melakukan evaluasi. Teori pertukaran ini melihat dunia sebagai arena pertukaran. Asumsi dasar teori pertukaran. Yang pertama, manusia adalah makhluk rasional dalam berinteraksi. Nominalnya manusia selalu memperhatikan untung rugi. Yang kedua, perilaku pertukaran sosial terjadi apabila yang pertama, perilaku tersebut berorientasi pada tujuan yang hanya dapat tercapai dengan interaksi dalam orang lain. Yang kedua, perilaku tersebut bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang kedua, transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak terlibat dalam pertukaran tersebut memperoleh keuntungan diri
pertukaran itu. Transaksi-transaksi pertukaran terjadi hanya apabila pihak yang terlibat dalam pertukaran tersebut memperoleh keuntungan dan pertukaran itu. Teori struktural fungsional, yaitu teori ini akan menjelaskan mengenai bagaimana fungsinya suatu struktur. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap struktur akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar teori struktur fungsional. Yang pertama, setiap masyarakat terdiri dari sebagai elemen yang struktur secara relatif, mantap, dan stabil. Yang kedua, elemen-elemen yang berstruktur tersebut terinteraksi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen dalam struktur tersebut memiliki tugas, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur terhadap sebagai suatu sistem. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsekuensi nilai di antara para anggotanya. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen dan terstruktur sebagai relatif, mantap, dan stabil. Yang kedua, elemen-elemen yang terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik, yaitu jaringan hubungan yang berpola tersebut mencerminkan struktur elemen-elemen yang terinteraksi dengan baik. Yang ketiga, setiap elemen dalam struktur tersebut memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada pertahanannya struktur tersebut sebagai suatu elemen. Yang keempat, setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara pada anggotanya. Teori struktur konflik, yaitu bagaimana struktur memiliki konflik dan juga memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda pula. Asumsi teori struktur konflik. Yang pertama, setiap masyarakat dalam setiap hal tunduk pada proses merupakan perubahan sosial terdapat di mana-mana. Yang kedua, setiap masyarakat dalam setiap hal memperhatikan pertikaan dalam konflik. Yang keempat, setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disentasi dalam perubahan. Yang keempat, setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya dan orang lain. Dalam teori struktural fungsional, melihat masyarakat selalu dalam keseimbangan. Hal tersebut terjadi karena elemen-elemen yang berbeda sebagai bentuk masyarakat mempunyai motif, maksud, kepentingan, dan tujuan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.